Pemirsa, Partai Nasdem dan PAN menonaktifkan Sahroni, Nafa Urbah, Eko, dan Uya Kuya sebagai anggota DPR. Partai politik di DPR juga sepakat untuk perbaiki sistem parlemen. Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Sementara, DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. Terhitung sejak Senin, Eko dan Uya Kuya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. Tak hanya itu, seluruh parpol yang duduk di kursi parlemen akan menindak tegas anggotanya yang menyalahi aturan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Berdasarkan undang-undang dan peraturan DPR RI, proses pemecatan anggota DPR memiliki mekanisme sendiri. Pertama, partai politik menyampaikan pemberhentian anggota kepada pimpinan DPR RI. Nantinya, pimpinan DPR akan menyampaikan pemberhentian anggota kepada Presiden. Presiden pun akan meresmikan pemberhentian anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyepakati perihal pencabutan kebijakan tunjangan untuk anggota DPR. Said menyebut tunjangan yang nantinya dipastikan akan dicabut tunjangan perumahannya. Said menilai politik tidak cukup hanya berbicara soal kesepakatan dan rasionalitas, melainkan harus dilandasi nilai etik, empati, dan simpati kepada rakyat. Said menegaskan sudah saatnya anggota DPR memiliki sense of crisis dan kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Said menyebut berbagai fasilitas yang berlebihan dari pajak rakyat tidak seharusnya dinikmati oleh wakil rakyat. Yang pertama, mari tata kelolanya dulu kalau soal tunjangan. Yang pertama, saya sudah menyampaikan stop tunjangan perumahan. Karena ini bukan soal semata-mata, yang pertama bukan soal rasionalitas pembacaan kita terhadap anggaran dan permufakatan kesepakatan di antara fraksi-fraksi di DPR. Namun ada landasan setiap pengambilan keputusan. Pemirsa, 5 anggota DPR RI yang diduga memicu unjuk rasa dinonaktifkan. Mereka adalah terdiri dari fraksi PAN, Nasdem, dan Golkar. Kelima anggota DPR yang dinonaktifkan yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Keduanya merupakan kader dari fraksi Partai Nasdem. Sementara itu dari fraksi PAN ada Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan ada Surya Utama alias Uya Kuya. Dan yang terakhir berasal dari fraksi Partai Golkar, ada nama Adis Kadir.
Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan Lusius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Selamat malam, Bung Lusius, apa kabar? Malam Mas Raffi, kabar baik. Bung Lusius, Anda melihat beberapa anggota DPR yang bermasalah memang sudah dinonaktifkan. Menurut Anda, apakah penonaktifan ini cukup? Bung Lusius, Anda dengar suara saya? Yup. Ya, agak terputus-putus tadi. Oke, saya ulang pertanyaannya. Bung Lusius, beberapa anggota DPR yang bermasalah sudah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Menurut Anda ini cukup atau tidak? Saya kira sih sebagai respon awal gitu ya, kita bisa katakan partai sudah merespon apa yang jadi tuntutan masyarakat. Walaupun saya kira respon yang diberikan oleh partai politik ini nampaknya belum cukup untuk memuaskan ya aspirasi publik atau memuaskan para penuntut beberapa waktu terakhir ini. Jadi yang dikatakan oleh partai politik atau diputuskan oleh partai politik itu adalah menonaktifkan. Ya, nonaktif ini istilah yang tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3 ya. Agar ini kemudian bisa ditindaklanjuti oleh DPR, keputusan partai politik ini, ya tidak ada mekanismenya di Undang-Undang MD3 karena di MD3 itu hanya 3 jenis alasan yang memungkinkan seorang anggota itu bisa diproses pergantian antar waktu, gitu ya, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan pemberhentian. Ya, ada juga pemberhentian sementara, tapi ini untuk mereka yang berhadapan dengan kasus hukum pidana, ya. Jadi diberikan pemberhentian sementara sambil kemudian anggota itu menjalani proses hukum dan selama itu kemudian anggota DPR itu masih menerima uang dan tunjangan sebagai anggota DPR. Istilah nonaktif ini sendiri tidak ada di Undang-Undang D3. Jadi bagi saya ini bagian dari kegamangan partai politik ya dalam mengambil keputusan yang tepat terhadap anggotanya yang dituntut oleh publik untuk segera berhenti ya. Partai politik nampaknya belum cukup yakin gitu ya bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya yang membuat mereka layak untuk diberhentikan. Karena itu partai politik menggunakan istilah nonaktif ketimbang kemudian misalnya memilih diksi pemberhentian atau pemberhentian sementara ya gitu. Iya. Itu juga yang disoroti oleh masyarakat. Pasalnya kalau penonaktifan yang bersangkutan masih menerima hak-haknya sebagai anggota DPR. Nah, masyarakat menuntut PAW ini segera dilakukan. Bagaimana kemudian seharusnya partai politik mengajukan PAW kepada DPR untuk memecat, katakanlah memberhentikan anggota DPR tersebut? Ya, sejauh ini saya kira ada 2 cara yang bisa ditempuh gitu ya, baik oleh partai politik maupun oleh DPR sendiri melalui jalur partai politik, yaitu dia harus ada keputusan dari partai politik untuk memberhentikan anggotanya. Surat pemberhentian itu kemudian dikirimkan ke DPR dan DPR kemudian menindaklanjuti itu dengan mengajukan surat ke KPU untuk meminta nama yang akan menggantikan anggota DPR tersebut ya. Tapi masih ada cara kedua yang bisa diinisiasi oleh DPR sendiri gitu ya. Kalau mereka menganggap ada tuntutan publik ini kemudian sesuatu yang diduga melanggar kode etik gitu yang dilakukan oleh anggota DPR itu, maka Mahkamah Kehormatan DPR mestinya bisa memproses penyelidikan terhadap sejumlah anggota DPR yang oleh publik dianggap layak untuk diberhentikan ya. Proses di MKD ini kemudian diharapkan berakhir dengan keputusan pemberhentian anggota juga. Dan prosesnya sama juga, DPR nanti akan mengirimkan itu ke partai politik lalu mengirimkan ke KPU surat untuk meminta nama pengganti dari anggota DPR tersebut. Ya, jadi ada 2 cara, ada 2 jalan yang bisa ditempuh. Yang kita dengar kemarin itu adalah cara yang kemudian diambil atau diinisiasi oleh partai politik ya. Pada saat yang sama mestinya DPR sendiri juga bisa menempuh jalur melalui Mahkamah Kehormatan DPR untuk memeriksa sejumlah anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran gitu ya, sehingga memicu protes dari publik. Proses itu yang kemudian bisa juga berakhir dengan rekomendasi atau keputusan pemberhentian gitu.
Oke, saya garis bawahi, MKD juga bisa memiliki inisiatif untuk melakukan penyelidikan ini. Nah, kalau menurut Anda sendiri, Bung Lusius, apa yang dilakukan oleh anggota DPR yang menjadi sorotan ini, kemudian ucapan-ucapan mereka, tadi juga kita saksikan videonya ketika mereka berjoget, apakah cukup menjadi alasan untuk pencopotan orang-orang yang tadi ada dalam video? Saya kira sih ini sudah di luar konteks proses normal gitu yang mestinya harus ditempuh untuk anggota yang kemudian diduga melanggar kode etik ya. Yang sekarang terjadi itu kan ada ketidakpercayaan dari publik gitu ya, atau dari rakyat terhadap sejumlah anggota DPR ini ya. Itu yang kemudian direspon oleh partai politik dengan membuat keputusan penonaktifan kemarin ya. Kalau saya sendiri ya mungkin bisa sangat subjektif kemudian ya, karena ini terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, tapi fakta bahwa ada sejumlah pernyataan dari anggota DPR tersebut yang kemudian bisa kita kategorikan sebagai upaya tidak menghormati martabat atau kehormatan DPR, ya bisa saja gitu ya. Pernyataan-pernyataan atau tindakan atau aksi yang dilakukan oleh anggota DPR yang oleh publik kemudian dianggap mengolok-olok rakyat, saya kira itu sudah secara otomatis bisa dikategorikan sebagai upaya tidak menghormati lembaga DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat ya, dan karenanya sudah layak untuk kemudian diproses melalui Mahkamah Kehormatan DPR. Kan MKD itu bertugas menjaga kehormatan DPR ya, apa yang kemudian diduga dilakukan oleh anggota DPR ini suatu yang kemudian tidak menjaga marwah dan kehormatan DPR itu, maka sudah selayaknya ini tugas MKD untuk memproses secara etik anggota-anggota DPR ini hingga kemudian melahirkan keputusan akhir, pemberhentiankah atau teguran tertulis atau apapun namanya. Oke, baik, kita tunggu. Artinya bolanya sekarang ada di MKD dan juga Ketua Umum Partai Politik ya untuk menonaktifkan mereka semua. Terima kasih Bung Lusius sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Bung, sehat selalu. Malam, salam sehat juga yuk.